Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Kali ini kita akan belajar terkait dengan Truncat Table. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan database yang sama ya dengan latihan sebelumnya. Kita akan buka, kita akan buat new file seperti ini. Kita akan tutup sidebar-nya. Nah, jadi Truncat Table adalah sebuah pernyataan di Oracle untuk menghapus semua data dari table dengan lebih cepat dan lebih efisien. Ini yang harus teman-teman garis bawahi ya. Lebih cepat dan lebih efisien. Kalau ada lebih cepat dan lebih efisien, pasti ada pembandingnya. Pembandingnya adalah transaksi untuk delete. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan delete tanpa where, ini akan menghapus semua data. Tetapi kalau misalkan datanya sudah sangat banyak, nah ini akan sangat berat sekali. Nah, dengan adanya Truncat ini akan jauh lebih ringan dibandingkan yang kita menggunakan delete. Perintah dasarnya seperti ini. Nah, Truncat table, kemudian ada skemanya. Nah, skema ini tidak wajib. Jadi kalau misalkan kita tidak didefinisikan, maka dia akan mengambil default skema yang sedang aktif saat ini. Oh, ini tabel ini wajib. Jadi ini wajib yang sumbernya yang akan kita Truncat. Kemudian di sini ada cascade. Cascade ini untuk tabel yang berelasi. Jadi untuk tabel yang berelasi, ketika kita mendefinisikan cascade, maka dia akan menghapus semua yang berelasi juga. Kalau misalkan tidak mendefinisikannya, maka akan mengembalikan error. Nah, perintah dasar untuk minimumnya seperti ini ya, Truncat table, kemudian table name. Nah, jika kita tidak definisikan, tadi ini akan mengambil defaultnya. Nah, kemudian ini kalau misalkan tabelnya berelasi, maka kita gunakan cascade seperti ini. Supaya kita menghapus juga di tempat-tempat yang berada menjadi foreign key dari tabelnya. Ini ya. Oke, kita akan langsung contohkan ya. Kita akan buat. Pertama, kita akan select dulu bintang from customer. Jadi kita akan ambil dulu dari customer. Nah, nanti akan kita clone ini customernya. Oke, ini data dari customer. Kita akan clone. Caranya kita bisa create table. Nah, tabelnya customer copy. Misalkan kita akan copy. Nah, ini kita akan ambil dari ini. Select bintang from customer. Kita tinggal blok, kita jalankan. Nah, ini create table customer copy already exist. Ini sudah ada customer copy-nya. Nah, kita coba langsung Truncat ya. Kalau enggak drop table customer copy. Kita drop dulu ya. Nah, kita drop dulu. Oke, ini sudah berhasil kita drop. Nah, sekarang kita akan coba create ulang. Kita run. Nah, ini sudah ke copy ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita select bintang from customer copy. Nah, ini ya. Kita lihat. Nah, ini datanya sudah ada. Nah, kita bisa melakukan Truncat. Nah, Truncat tinggal perintah Truncat table. Nah, kita tinggal definisikan langsung tabelnya. Tabelnya adalah customer copy langsung ya, seperti ini. Artinya kita akan mengambil default untuk skemanya. Kita tinggal blok, kita jalankan. Nah, dia sudah tertruncat ya. Jadi ini kalau misalkan kita select lagi, ini udah kosong tuh. Tidak ada row. Nah, tapi di Oracle ini ada sedikit berbeda dengan di SQL Server dan PostgreSQL ya. Kalau misalkan di SQL Server ketika kita mendefinisikan Truncat, maka si auto increment-nya atau identitinya akan mulai lagi dari nol. Tapi kalau di Oracle ini tidak, dia akan masih tetap melanjutkan. Hampir sama dengan perintah yang delete-nya ya. Nah, untuk ngeriset mulai dari default awal lagi, kita harus perintah tambahan. Nanti kita contohkan ya untuk
ngereset ataupun tidaknya. Nah, sekarang kita akan coba membuat tabel yang berelasi. Nah, misalkan kita akan create dua buah tabel ya. Nah, misalkan saya akan create dua tabel ini. Kita akan create tabel namanya quotation quote ya. Nah, ini ada quote numbernya. Kemudian di sini akan tipe data numerik, kita akan generate. Jadi ini akan bertambah otomatis dan akan mulai dari 1. Ya, karena defaultnya adalah 1. Ini ada customer ID, numerik tidak boleh kosong. Kemudian ini ada valid from, tipe datanya date tidak boleh kosong juga. Valid to, dan ini untuk quote numbernya ini adalah primary key ya. Nah, ini tabel pertama kita akan blok. Kita jalankan. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi data tabelnya sudah ada. Kalau misalkan sudah ada, kita bisa drop dulu ya. Nih, kita bisa drop table. Nah, ini terkait dengan drop juga sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Ini akan kita drop dua buah table ya. Nah, ini kita akan blok dulu, kita run. Nah, ini ada foreign key-nya nggak bisa di drop, jadi kita drop yang ininya dulu. Nah, ini sudah ke drop. Nah, baru kita akan lakukan drop yang ini. Kita run. Nah, ini baru keduanya kehapus. Nah, sekarang kita akan definisikan ulang nih ya. Create dulu, kita run. Oke, ini berhasil kita buat. Nah, kemudian kita akan buat table untuk detailnya ya. Di sini ada quote number, nah numerik juga. Nah, di sini ada item number, kemudian ada product ID juga, kemudian ada quantity, price. Nah, ini yang jadi primary key di sini ada quote number dan item number. Nah, ini biasanya detail gitu ya. Jadi ini kalau misalkan relasinya adalah many to many antara quote dengan nanti barang. Ini ada quantity ya. Item number nih. Nah, di sini yang menjadi relasi adalah ini ya, quote number. Nah, quote number ini selain dia menjadi primary key, dia juga menjadi foreign key di tabel quotes item. Nah, ini jadinya ini ketika dia delete, dia cascade. Jadi akan bergantung. Nah, ini kalau misalkan kita definisikan, kita run, nah jadinya ini tabel yang berelasi. Nah, sekarang kita akan coba isi untuk datanya. Nah, kita akan coba create ya. Ini datanya seperti ini. Pertama, kita akan insert dulu untuk yang quote-nya. Ini akan kita blok. Jadi kita akan membuat customer ID-nya ini kita isi dengan 100. Nah, untuk quote number-nya ini kita buat identity ya. Dia akan generate dari 1. Dan ini kita ambil ke sini nih satunya. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, berhasil ya. Nah, karena ini sudah ke create, ID-nya 1, kita joinkan ke sini harusnya tidak masalah. Oke, ke create juga ya. Jadi ini kalau misalkan kita select, ini sudah ada datanya. Select bintang from. Nah, pertama kita akan ambil dari quote dari sini. Nah, kita coba lihat datanya. Nah, ini ada ya. Nah, ID-nya 1. Nah, ini kita juga bisa lihat untuk yang item. Nih, kita akan select bintang from quote item. Ini kita blok. Nah, ini datanya sudah ada juga 3 ya. Oke, datanya sudah ada. Kita sekarang akan coba melakukan truncat. Nah, truncat table yang mau kita truncat misalkan ini. Nah, ini ketika kita buat perintahnya hanya seperti ini akan error karena dia ada foreign key-nya ya. Tuh, lihat. Ini unique dan primary-nya ada di foreign key ini. Tuh, jadi ini tidak bisa. Nah, untuk mengatasi ini kita harus menambahkan yang namanya cascade. Nah, seperti ini. Kita blok lagi. Kita jalankan. Nah, ini sudah terhapus. Kalau misalkan kita select lagi,
Ini sudah kosong ya. Dan yang ini akan ikut kosong. Tuh, jadi dia akan ikut terhapus juga kosong. Nah, tapi ini kita akan coba insert ya. Kita insert. Kemudian kita akan select ini ya. Nah, dia mulainya dari 2 ya, bukan mulai lagi di reset lagi dari awal. Nah, itu bedanya antara di Oracle dengan di SQL Server ataupun di Postgre ya. Nah, untuk supaya dia memulai lagi dari 1, kita harus melakukan alter ya. Nah, jadi ini kita akan truncat dulu ya, supaya jadi kosong lagi. Nah, kita truncat jadi kosong. Nah, sekarang kita akan coba untuk alter dulu. Alter table. Nah, yang mau kita alter tabelnya, tabel ini ya. Nah, kita akan alter. Kemudian kita akan modify. Nah, kita akan modify. Yang mau kita modify adalah quote number. Nah, ini tadi ada fieldnya di sini ya. Nah, ini kita akan modifikasi quote number ini. Kita akan generate. Nah, generatednya as identity. Nah, kita akan generate identity. Nah, kita tambahkan di sini ya. Start. Nah, ini yang menentukan nih. Start with. Nah, kita tambahkan start with 1. Jadi kita akan alter, dia akan mulai lagi dari 1. Nah, seperti ini. Supaya dia mulai lagi dari 1. Nah, kita sekarang run. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita insert lagi ini. Nah, ini sudah ke insert ya. Kalau misalkan kita lihat lagi di sini. Nah, dia akan mulai dari 1 lagi. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika dia udah jadi 1, maka yang ini bisa kita insert lagi. Kita run tuh. Kalau misalkan tadi tidak dilakukan reset dulu, dia akan error karena ID 1 ini tidak terdefinisi di tabel quote-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi kali ini. Kita telah belajar terkait dengan truncat. Truncat digunakan untuk proses menghapus data pada seluruh data pada sebuah tabel. Nah, kalau misalkan delete kan kita bisa menambahkan where apa atau berapa ya. Nah, kalau truncat ini kita untuk menghapus semuanya. Jadi ini diberikan untuk lebih efisien proses delete. Tapi ada sedikit berbeda dengan truncat yang di SQL Server. Kalau di sini dia tidak mereset identitinya. Dia akan tetap melanjutkan untuk incrementnya. Nah, tapi untuk mereset identitinya kita harus menggunakan alter. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.